Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi ukhti yang soleh dan solehah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang mungkin sudah beberapa hari ini dari libur ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dalam pembelajaran daring ini, karena di masa pandemi ini memang untuk pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online. Tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran ini tidak mengurangi semangat Ahi dan Ukti untuk tetap belajar agar menjadi insan yang berprestasi. Baik Ahi dan Ukti, untuk pembelajaran kali ini Ustadz akan sedikit membabarkan bahasa Indonesia tentang pantun. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, ataupun sudah pernah mendengar pantun itu seperti apa, terus bagaimana, dan bahkan biasanya di TV itu kan ada yang suka berpantun dan yang lain-lain. Nah di sini mari kita membuat pantun. Apakah kamu mempunyai pengalaman dalam persahabatan? Pengalaman tersebut dapat kamu ungkapkan dalam bentuk pantun. Misalnya pantun nasihat. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Kalau ada kembang yang baru, bunga kenanga dikupas jangan. Kalau ada sahabat baru, sahabat lama ditinggalkan jangan. Jadi ini adalah salah satu contoh pantun yang di dalamnya adalah termuat nasihat. Nanti ada banyak pantun-pantun, ada yang pantun jenaka, ada yang pantun agama, dan yang lain-lain. Intinya kita belajar di sini adalah ciri-ciri pantun. Pantun memiliki kekhasan bahasa, yaitu 1. Keindahan bahasa pantun ditandai oleh rima, persamaan bunyi atau ABAB. Contoh misalnya kalau yang tadi kan dijelaskan jadi baris pertama itu A, baris kedua B, baris ketiga itu A lagi, baris keempat itu B lagi. Jadi A B A B. Dalam satu bait pantun terdapat 2 baris pertama yang disebut bagian sampiran. Ini tadi ya yang dijelaskan bahwa 2 baris pertama itu sampiran dan 2 baris kedua yaitu isinya itu apa. Nah, ini contoh sampiran. Kalau ada kembang yang baru, bunga kenanga dikupas jangan. Ini namanya sampiran. Nah, terus baru ini isinya. Kalau ada sahabat baru, sahabat lama ditinggalkan jangan. Jadi isi. Jadi ini yang 2 atas itu sampiran, yang 2 bawah itu isi. Nah, maksud ABAB itu apa? ABAB itu ini, misalkan ini A-nya itu ini U, belakangnya U berarti ininya harus U, belakangnya N, ini juga harus N. Kalau tadi kan contoh ABAB itu hanya contoh. Yang jelas pada intinya kalau di sini U, ya di sini U, isinya U. Kalau di sini N, isinya N. Ini salah satu contoh. Dan 2 baris pertama itu namanya sampiran, 2 baris kedua namanya isi. Yuk sekarang berlatih. Buatlah sebuah pantun dengan memperhatikan ciri-cirinya. Ya tadi ya, yang ABAB. Yang kedua, nah ini bacakanlah pantun yang berhasil kamu buat dengan pengucapan yang jelas di hadapan teman-temanmu. Ya karena ini lagi pandemi, silakan nanti bisa dikirimkan video dari pantun yang telah kalian buat. Nah ini bahaslah hal-hal yang belum kamu pahami dengan kawanmu setelah pantun dibacakan. Mungkin jika Ahi dan Ukti ada pertanyaan, bisa bertanya kepada
ayah bunda, atau enggak nanti bisa ditanyakan ke Ustadz. Nih, ayo berlatih. Kalau ada kembang yang baru, bunga kenanga dikupas jangan. Kalau ada sahabat baru, sahabat lama ditinggalkan jangan. Bagaimana menurut isi pantun tersebut? Apakah pesan yang disampaikan dalam pantun itu? Nah, ini berarti kalau di sini pesannya itu ini. Jika ada sahabat yang kalian punya sahabat yang baru, ya, jadi sahabat lama itu jangan ditinggalkan. Jadi justru kita itu nanti bisa menambah sahabat-sahabat kita. Tetap misalkan kalian punya sahabat lama, terus kenalan sama sahabat baru. Nah, sahabat lama ini jangan ditinggalkan. Nah, ini tugas buat Ahi dan Uhti di rumah yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Buatlah pantun dan nanti bisa divideokan dan kirim ke Ustadz. Mari membaca pantun. Pada kegiatan membuat pantun, kamu sudah mengenal ciri-ciri pantun dan membacakannya. Sekarang semua pantun itu akan dibaca secara berbalasan. Ini biasanya ada yang pantun yang saling berbalas-balas. Ini contoh pantun jenaka ya, yang unik, lucu. Di sini kosong, di sana kosong. Tak ada batang tembakau. Bukan saya berkata bohong. Ada katak memikul kerbau. Wah, masa katak memikul kerbau? Ini namanya jenaka. Ini pantun bersukacita. Jadi perasaan senang. Di bawah itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang. Melihat ibu sudah datang, hati cemas jadi hilang. Nah, ini pantun bersukacita. Kalian bisa mencoba berbalas pantun dengan ayah ibundanya atau teman-teman. Ini ada pantun teka-teki. Kalau puan celana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijak laksana, binatang apa tanduk di kaki? Wah, ini teka-tekinya apa ya? Binatang apa tanduknya di kaki? Apa yo? Ini ada jawabannya, ini ayam ya. Ayam ada tanduknya di kaki. Ini teka-teki banyak. Nah, ini pantun nasihat. Jadi ada nasihat di dalamnya, ada pesan yang ada di dalamnya. Kemana kancil akan dikejar? Ke dalam pasar cobalah cari. Ketika kecil rajin belajar, sesudah besar senanglah nanti. Ini ada pantun nasihat. Nah, ini pantun agama yang mengandung unsur agama atau ibadah ataupun yang lain-lain itu. Asam kandis asam gelugur, kedua masam siang riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Nah, ini ada pesan yang mendalam banget ya. Tapi ini masuknya adalah pantun agama. Nah, ini jadi inti dari pelajaran ini, setelah kamu mempelajari ciri-ciri pantun dan membacanya, berarti kamu telah melestarikan khazanah puisi lama. Nah, yang kedua, ketika hendak menulis pantun, kamu telah memahami polanya. Manfaat ini dirasakan saat memiliki gagasan menulis puisi berbentuk pantun. Nah, ini manfaatnya. Ketika ingin bermain-main dengan kata, adakah kata yang paling berkesan menurutmu? Keterampilan mengolah kata memang sering dilakukan para penyair melalui kegiatan berpantun atau menulis pantun. Tentu kamu memiliki pengalaman unik dengan memahami dan mencoba membuat pantun. Kamu akan terampil menulis puisi lainnya. Jadi kalau kamu sering membuat pantun, nanti kamu bisa menjadi penulis puisi, bahkan menjadi penulis buku-buku. Nah, ini baik, itu
sekedar pembelajaran pada